Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh baik Bapa buat kami. Karya-Mu, kuasa pengorbanan-Mu memulihkan hidup kami, menyelamatkan kami, dan memungkinkan kami ada sampai dengan saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tidak ada daya, tidak ada kata, tidak ada harta yang dapat dikatakan selain kami bersyukur memuji kebesaran nama Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saatnya kami bersekutu dengan kebenaran firman Allah. Biar ini adalah suara Tuhan yang datang kepada hamba dan juga kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, semua kami anak-anak Tuhan, sidang jemaat yang hadir pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus kami mengucap syukur sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom. Segala puji bagi nama Tuhan. 2 minggu saya tidak ibadah di sini karena anak saya panggil ke Jakarta buat temanin dulu anaknya yang 2 karena mereka suami istri ada pekerjaan di luar Jakarta. Dan pada waktu hari Senin yang lalu saya bilang saya harus kembali nak. Dia bilang ini hari Senin Mami, tidak ada pelayanan kan hari dalam Senin sampai Sabtu. Saya bilang hari Selasa ada ibadah.
supaya saya bisa pulang begitu. Dan dia bilang hari Jumat saja, tiba hari Jumat, Sabtu, hari Minggu ibadah. Saya bilang tidak boleh ditunda lagi, hari Minggu ada jadwal pelayanan ke hari Minggu. Oh iya. Jadi puji Tuhan, hari Jumat itu jam 12 Jakarta, pesawat yang saya tumpangi terbang, dan rencana harusnya itu mendarat di Makassar jam 2 siang. Tapi pada waktu pesawat turun untuk mendarat, kabar dari bandara Makassar tidak bisa mendarat karena hujan lebat dan gelap. Pesawat naik kembali. Aba-aba dari pilot bahwa kita tidak bisa mendarat di Makassar, kita berputar dulu. Dan saya lihat berputar 20 menit lebih. Sudah itu dia turun lagi. Turun lagi belum bisa, naik lagi. Harusnya mendaratnya jam 2 itu, nanti 4:30 baru bisa mendarat. Dan selama berputar itu bagus, tenang, baik. Ini berputar dia miring begini. Ini sedikit lagi dia begini. Terus lagi itu seperti turun naik ke gelombang, lewati jurang-jurang begitu. Tuhan, itu cewek yang di samping saya dia bilang, Ibu, dia pegang tangan, keringat dingin Kak Bu. Waktu turun kedua kali tidak bisa, saya bilang Tuhan Yesus tolong, kalau berputar begini lama bahan bakarnya habis bagaimana Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya ada di sini Tuhan. Hari Minggu saya mau pelayanan Tuhan, tapi jadilah kehendak Tuhan, saya bilang. Jadilah kehendak Tuhan. Saya tutup itu jaket di muka, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Rika ada di pesawat ini, Tuhan, tolong Tuhan. Saya ingat itu pada waktu bangsa Israel terkepung di Laut Merah, mau ke belakang nggak bisa, ke samping kiri kanan nggak bisa, depan ada Laut Merah. Sudah bicaranya tidak karuan, saya seperti itu, kayak ini Tuhan, saya ada di sini Tuhan, ini Rika Tuhan, anakmu Tuhan, tolong Tuhan, pesawat bisa mendarat baik Tuhan. Itu orang di samping kiri kan, saya Islam semua. Terus sana cowok, yang sini cewek, dia pegang tangan saya, dingin sekali tangan. Ibu, tanganku dingin Bu. Aduh Tuhan, saya bilang berdoa deh. Berdoa ya. Keselamatan kita itu di tangan Tuhan, berdoa. Oh, iya Bu, iya. Terus yang ketiga kali lagi dia turun, saya bilang dalam nama Yesus bisa. Ternyata pas dia turun begini, saya rasa menyentuh daratan. Puji Tuhan, kedengaran suara puji Tuhan langsung itu di samping. Alhamdulillah. Dia dengar saya puji Tuhan, dia bilang Alhamdulillah. Jadi puji nama Tuhan, tidak tahu berapa lama itu berputar. Yang saya khawatirkan itu Tuhan, kalau bahan bakarnya habis sudah selesai. Karena lama sekali, harusnya mendarat jam 2 sampai dengan 4:30. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan masih melindungi, Tuhan masih izinkan kita hidup dengan cara apapun, bagaimanapun, Tuhan pasti selamatkan. Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing, kita baca firman Tuhan di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Tiga Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Semua sudah dapat? Saya akan bacakan buat kita sekalian. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Puji nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan dibutuhkan semua yang hidup. Namun pagi ini saya akan bicara dari satu topik, yaitu penghalang berkat. Penghalang berkat itu biasanya dari dalam diri sendiri dan dari luar diri kita sendiri.
Dari dalam diri kita, iman, jiwa, dan roh itu penting sehat. Biasanya orang itu penampilan luarnya wow, baik, tetapi imannya, jiwa, dan rohnya itu hancur, ambruk sebenarnya. Dari luar diri kita biasanya pengaruh negatif dari lingkungan, dari pergaulan, dari teman kantor, dari teman bisnis, dari teman pekerjaan, dari teman-teman kita yang terdekat. Biasanya pengaruh buruk, bisikan yang buruk itu membuat iman kita tergoncang, jiwa dan roh kita tidak stabil karena itu pengaruh dari luar. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu biasanya bisikan yang negatif itu mengatakan, jangan berbuat baik, jangan berkorban, jangan melayani, jangan mengasihi, jangan mengampuni. Itu mah sia-sia, itu mahal biasa. Biasanya itu bisikan yang dari luar yang membuat ya kayaknya orang yang di luar sana lebih baik dari saya, setia dalam Tuhan pun sama saja, biasa saja. Itu jiwa dan roh tidak kuat, tidak sehat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6, di situ berbicara tentang berkat. Nah, berkat itu bukan masalah materi saja. Berkat itu kita masih bernapas sampai hari ini, itu berkat. Amin. Kita bisa makan, bisa hidup, bisa berpakaian, itu berkat. Kita masih bisa melihat keluarga, anak cucu di samping kiri kanan kita, itu berkat. Kemarin kalau malam, anak saya biasa kerjanya pagi sampai pulang malam, dan malam setelah pulang dia mandi dan habis makan, saat mau tidur saya ajak mereka berdoa. Saya sangat bersyukur saya dikelilingi anak cucu mantu, kami menyembah bersama, pujian dan doa bersama, bahagia. Saya ini berkat yang terbesar dalam hidupku. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih melihat orang tua, kita masih melihat anak cucu, kita masih melihat, masih diberi kesempatan, kekuatan untuk mencari nafkah, kita masih bisa menerima berkat Tuhan di setiap bulannya. Itu adalah berkat yang luar biasa. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup. Itu berkat yang luar biasa. Kalau ada yang berkata, bicara soal berkat, kenapa saya tidak diberkati, hidupku begini-begini saja. Kalau saudara berpikir begitu, coba taruh tangan di jantung. Kalau jantung saudara masih berdetak, itu satu berkat yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibeli dengan uang, harta, emas, ataupun perak, benda yang mahal apapun. Itu tidak bisa dibeli. Jadi kalau masih hidup dan bernapas, napas masih berdetak, jantung masih berdenyut, itu tanda berkat Tuhan. Amin. Bersyukurlah. Kalau kita masih bisa bersyukur di tengah kesulitan, itu pertanda berkat yang luar biasa. Kalau kita masih bisa melewati pandemi ini, itu adalah berkat yang luar biasa. Pertolongan Tuhan ajaib dalam setiap kehidupan kita. Waktu mulai masuk pandemi, anak-anak saya semua berhenti serentak bekerja. Seperti Ibu Gembala pernah bilang di saya, anak saya yang bungsu, dia bilang itu separuh dari nyawanya Ibu Rika itu berhenti semuanya. Terus saya mengucap syukur, berdoa, puasa selalu. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak menuntut bisa hidup kaya, bisa sehat, bisa kuat. Itu anugerah Tuhan. Dan kalau Tuhan masih berikan kekuatan dan kesehatan, saya percaya Tuhan pulihkan keadaan yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Dan itu saya catat di dalam doa. Pada waktu anak saya bilang, Mami, saya dan Dian dapat pekerjaan begini, saya checklist itu, Tuhan sudah jawab doa saya. Saya bersyukur Tuhan sangat baik.
Betul. Betul, Tuhan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang penghambat berkat, ada 4 hal yang menghambat berkat sehingga berkat Tuhan itu tidak sampai ke dalam kehidupan kita. Biasanya orang kecewa, biasanya orang kenapa sih begini, kenapa begini ya. Kemarin saya langsung pergi di satu keluarga. Saya tiba, belum bisa bicara, nangis, sedih, baru bertemu situasi seperti itu. Terus lama-lama dia bilang, saya ikhlas sih Bu, ikhlas apa yang terjadi itu kehendak Tuhan. Saya terima itu kehendak Tuhan. Tapi yang biasa saya pikir ya, kenapa ya Tuhan, kalau orang lain saya doakan bisa sembuh, orang lain saya doakan bisa begini-begini, kenapa dalam diriku sendiri sambil mengalir air matanya. Saya rangkul dia, saya bilang Tuhan baik. Pada waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus secara manusia, dia gemetaran, ketakutan sampai peluhnya bercucuran bagaikan darah yang menetes ke tanah. Tapi dia bilang, jadilah seperti kehendakmu Tuhan, jangan kehendakku. Jadi kehendaknya ibu begini, tapi kehendak Tuhan begini. Terima dengan ikhlas kehendak Tuhan. Oh iya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kalau ada yang bisa lebih cepat, tolong bantu saya. 2 Timotius 1. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penghalang berkat yang pertama itu adalah roh ketakutan. Orang biasanya sudah berdoa puasa, sudah melayani, sudah berdoa sungguh-sungguh, tetapi dibarengi dengan takut. Tuhan bagaimana ini, aduh bagaimana ini, begini. Itu seperti bis yang Makassar Toraja, Makassar Palopo, Makassar Mamuju, itu ada itu yang bukan kondekturnya itu, dia ayo Palopo, orang semua naik, tapi dia tidak ikut naik di bis itu untuk berangkat. Nah sama halnya kalau kita sudah berdoa, tapi kalau kita masih takut, artinya kita tidak bisa menerima jawaban dan berkat Tuhan. Penghalang berkat yang utama adalah ketakutan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, seseorang yang hidupnya akan salah arah, salah berpikir, salah bahwa dia melakukan itu salah tapi pikirnya dia itu benar, itu adalah orang yang di dalam dirinya dikuasai roh ketakutan. Banyak orang, saya sudah berdoa sih, tapi aduh kenapa ya, bagaimana ya, cari lagi dulu yang punya karunia penglihatan, cari lagi dulu yang begini begitu, cari lagi dulu begini. Kalau sudah tidak bisa, pergilah lagi dulu di alternatif yang lain, pergi saja dulu lah di sana. Katanya orang bilang itu dia cuma doakan air begini, kita bisa dapat rezeki, kita bisa dapat kerjaan, kita bisa dapat jodoh, kita bisa dapat ini dan itu. Nah itu penghalang berkat terbesar dan terutama dalam kehidupan orang percaya adalah ketakutan, kebimbangan, keraguan, dan kekecewaan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selalu dihantui rasa takut. Tidak ada juga yang pikir lebih baik biar begini deh daripada begitu, begini. Takut tidak menikah, takut tidak selesai kuliah, takut tidak sukses, takut tidak bisa apa, menghambat, jadinya tidak bisa melangkah. Saya mau coba dulu ini pekerjaan deh, tapi takut
begini, takut begitu, akhirnya terhambat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu roh ketakutan adalah siasat daripada iblis yang menghambat laju orang iman, orang percaya. Ketakutan itu adalah musuh iman. Banyak kali kita beriman, melayani, berdoa, tapi masih ada ketakutan. Bagaimana ya Tuhan kalau Tuhan tidak jawab doaku? Duh, bagaimana ya? Takut nanti begini dan begitu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teringat saya pada waktu para murid diombang-ambingkan sepanjang semalaman di danau dan gelombang angin sakal menggoncang perahu mereka, mereka ketakutan. Bahkan Tuhan datang, mereka pun mereka ketakutan, mereka pikir itu hantu, bukan Tuhan. Begitulah orang yang dalam hidupnya ada roh ketakutan, selalu salah sangka. Selalu salah sangka dengan orang lain. Biar orang mau berbuat baik, biar orang tolong, biar orang bagaimanapun, selalu salah sangka. Selalu salah sangka dengan Tuhan. Tuhan, kenapa sih saya begini? Lebih bagus orang yang di luar sana, orang yang tidak gereja, tidak, tapi dia sehat, dia gemuk, dia diberkati, dia punya mobil lagi, hidupnya baik-baik saja. Mendingan tidak usah ibadah kali ya. Itu cara dan siasat iblis, Bapak Ibu. Dia menghadirkan roh ketakutan supaya kita menyepelekan kemahakuasaan Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji dalam Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin buat firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini janji Tuhan. Jadi kalau dalam hidup kita masih ada rasa, takut kak begini, takut kak begitu, ingat ini firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai, seperti yang awal saya bilang, pesawatnya turun mau mendarat tidak bisa naik lagi, dia miring begini, sudah ini kalau terbalik gimana, tapi dia kembali lagi begini, terus itu begini begininya, tung. Saya bilang oh Tuhan, tapi yang saya tahu Tuhan menyertai, dan semua yang terjadi dalam hidup orang percaya tidak akan terjadi sesuatu yang buruk menurut kita kalau itu bukan atas izin Tuhan. Janji firman Tuhan, sehelai dari daun rambut kita ini tidak akan gugur dan jatuh kalau bukan atas izin Tuhan, apalagi nyawa kita. Amin. Nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau nyawa kita sampai putus, itu adalah kehendak Tuhan. Kemarin saat kami berbincang, saya bilang itu harus bersyukur. Harus bersyukur karena sudah dilayani, sudah doa pelepasan, sudah dibebaskan, roh jahat itu sudah tidak ada, dan jiwanya itu sudah direbut Tuhan, sudah milik Tuhan. Dia pulang dalam pangkuan Bapa. Itu disyukuri. Bagaimana kalau dia tidak dilayani, tidak didoakan, jiwanya direbut Tuhan, direbut iblis di neraka. Jadi harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mengambil rohnya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berjanji bahwa Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan, biasa kalau ada jurang mau terjun begitu, pasti lepas. Tapi kalau Tuhan yang memegang tangan kita, seperti mikrofon ini yang dipegang ini, tangan Tuhan, dan ini hidup kita, bagaimanapun juga tetap tergenggam dan tidak akan lepas.
Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, peganglah janji Tuhan. Tuhan akan meneguhkan, akan menolong. Berarti pertolongan Tuhan yang ajaib, janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah sekali-kali melupakan, tidak akan sekali-kali meninggalkan. Karena Dia penolong dalam kesesakan sangat terbukti, Dia penolong yang ajaib itu, ya dan amin. Tuhan pasti menolong kita. Kacar kacir hidup bagaimanapun juga, susah bagaimanapun juga hidup, kalau kita terus bergantung kepada kemahakuasaan Tuhan, percaya saya masih punya Tuhan, berarti Tuhan pasti tolong bagaimanapun juga. Waktu masa pandemi itu anak saya sampai nangis, saudara, nangis. Dia bilang, aduh, sangat berat. Lebih baik itu saya pikul beban yang berapa ratus kilo begitu, daripada saya bergantung pada mertua. Siang malam itu makan di mertua. Dia sampai kemarin saya tiba itu, saya bilang, Onal jangan lagi gemuk ya. Mama mantunya bilang, Bu, barusan gemuk itu dulu kecil sekali, bagaimana disuruh makan pagi sampai malam, disuruh makan tidak, disuruh makan iya, tapi nggak makan. Dalam hatiku perasaan gantung sama mertua itu berat banget. Jadi saya berdoa nak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya itu janji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting hidup dalam kebenaran, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan betul pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Kemarin sebelum saya berangkat, saya panggil berdoa, karena dia buru-buru berangkat. Saya bilang, ingat Tuhan, jangan takabur. Kalau sudah ditolong Tuhan, jangan takabur. Iya Mami, langsung dia berangkat. Karena dia kalau dibicarai, dinasihati yang panjang-panjang, sudah Mami. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah janji Tuhan dan jangan takut. Yang kedua, penghalang berkat yang kedua adalah tidak hidup dalam firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tidak tinggal di dalam firman Tuhan menjadikan penghalang berkat tidak sampai ke dalam hidup kita. Penghalang berkat kedua adalah tidak hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan. Baca ulang itu Yohanes pasal 15 ayat 7. Jangan bilang ini pendeta, ini Ibu Rika bicara doang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji firman Tuhan, bukan kata pendeta. Kalau Tuhan yang berjanji, ya dan amin. Kalau manusia berjanji, iya deh besok nanti saya tolong kamu ya, iya kesian kamu susah, iya besok saya datang ya begini. Tapi bisa jadi ada halangan, bisa ada hal-hal yang membuat bisa terhalang janji itu. Tapi jikalau Tuhan yang berjanji, maka ya dan amin. Kuncinya adalah harus tinggal di dalam firman Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita itu dipelihara. Doa kita itu naik ke hadapan Tuhan. Adakah Bapak Ibu pernah merasa berdoa kok doa itu seperti melayang di atas kepala, tidak ke mana-mana, tidak juga ke rasanya itu tidak sampai kepada Tuhan begitu.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggallah di dalam firman Tuhan. Yang berikut adalah berkat Tuhan terhalang dan tidak sampai ke dalam kehidupan kita karena tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan, kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berarti janji Tuhan sampai ke dalam hidup kita. Tuhan berkata, jikalau engkau baik-baik saja mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, maka berkat-berkat ini akan tercurah dalam kehidupan. Dalam Ulangan pasal 28. Jadi pentingnya tinggal dalam firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan itu sangat dibutuhkan. Ada banyak orang sukanya itu dengar firman Tuhan, tapi untuk melakukannya tidak. Aduh, di sana banyak bagus sekali, ke sana yuk. Di sana dia dengar firman Tuhan, tapi sekedar dengar dan selesai. Tapi kita menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, itu membuka pintu berkat untuk tercurah berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, jawaban Tuhan, jalan keluar dari Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Hal yang ketiga, penghalang berkat ketiga adalah tidak menghormati orang tua. Efesus pasal 6 ayat yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini perintah. Kalau perintah itu harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Tidak bisa ditunda, karena kalau ditunda akan terbengkalai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji firman Tuhan bahwa jikalau kamu menghormati orang tuamu, maka panjang umurmu di bumi dan kamu berbahagia. Bagaimana mau diberkati, bagaimana mau bahagia dalam kebenaran, bagaimana mau bahagia di dalam surga, bagaimana mau menerima berkat pekerjaan, bagaimana mau bahagia menerima umur panjang, bagaimana mau bahagia menerima jalan keluar dari Tuhan, bagaimana mau bahagia diberkati sukses sekarang dan ke masa depan, kalau orang yang di depan mata kita yang adalah wakil Allah, yang olehnya lewat dia Tuhan izinkan kita ada di bumi, orang tua kita tidak menghormatinya. Saya belajar firman Tuhan ini, saya masih di Jakarta karena saya tahu jadwal saya minggu ini. Terus orang di sana tidak ada satupun yang ke gereja, online semuanya. Saya cari online-nya VOF tidak ada, saya ingat nanti di Facebooknya VOF. Terus saya belajar sendiri firman Tuhan. Pada waktu saya sedang belajar firman Tuhan, ribut di luar. Katanya, ada itu anak ya, dia bunuh ibu kandungnya. Dia tikam ibu kandungnya dari belakang tembus ke jantung, dan pada saat masih napas masih satu-satu, ini ibunya masih bisa lagi bilang ke anaknya itu, nak, bilanglah bahwa orang gila yang tikam mama, jangan kamu, supaya kamu jangan masuk penjara. Awalnya dia bilang di polisi, katanya orang gila yang tikam itu mama. Dia masih lakukan perintah mamanya. Tapi setelah diselidiki, dia yang bersalah. Hidupnya terkurung di penjara 12 tahun karena bunuh ibu kandungnya.
Bagaimana mau bahagia di bumi dan di surga? Bagaimana mau diberkati kalau orang tua kandung tidak dihargai, tidak dihormati? Firman Tuhan bilang, kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi kalau menghormati orang tua. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, panjang umur itu tidak hanya kita hidup sekarang sampai dengan tua, sampai pegang tongkat, sampai umur 80-90 tahun, bukan itu saja. Tapi umur panjang itu kita berbahagia, apapun dikerjakan diberkati Tuhan dan dibuat beruntung. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita doakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti berkati, buka jalan, berikan kita kekuatan, kesehatan, panjang umur. Apapun yang kita lakukan itu kita lihat penyertaan Tuhan ada di sana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang terpenting adalah menghormati orang tua, yang terutama adalah menghormati Tuhan. Banyak orang berkata, saya mengasihi Tuhan, saya hormat sekali sama Tuhan. Tapi orang tuanya sendiri tidak dihormati, tidak dihargai. Bagaimana yang kelihatan di depan mata itu tidak dihargai, yang tidak kelihatan katanya dia kasihi, dia hargai. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah penghambat berkat. Ketika kita tidak menghargai orang tua, sama dengan kita tidak menghargai Tuhan, dan berkat akan terhalang. Seperti firman Tuhan katakan bahwa ada jurang pemisah antara kita dengan Allah. Ada pembatas sehingga berkat itu datang tidak sampai ke sini, dan sampai di situ saja. Itu sebabnya kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, karena menghormati orang tua itu adalah perintah. Amin. Puji Tuhan. Hal yang terakhir adalah yang membuat berkat Tuhan tidak sampai kepada kita karena tidak jujur. Tidak jujur, banyak si orang kelihatannya sopan, kelihatannya baik, tapi di kantor tidak jujur. Sama orang tua tidak jujur, sama pimpinan tidak jujur, sama Tuhan tidak jujur. Kok sama Tuhan tidak jujur sih? Tidak jujur sama Tuhan itu apa sih? Ibu Rika macam-macam. Tidak jujur sama Tuhan itu soal berkat Tuhan. Tidak jujur sama Tuhan itu dalam hal berpuluhan. Semua yang kita dapat dalam hidup ini itu adalah berkat Tuhan. Amin. 10% dari penghasilan kita itu adalah milik Tuhan. Berapa malam saya ada di sana, saya ingatkan anak-anak saya, jangan takabur kalau sudah ditolong Tuhan. Ingat, itu berkat Tuhan. 1/10 dari pendapatan itu milik Tuhan. Ronald bilang, iya Mami, nanti saya atur begini. Oke, harus itu perintah Tuhan, harus dilakukan. Dian bicara ini saya buka firman Tuhan, Maleakhi pasal 3. Ada yang dapat? Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ini firman Tuhan ya, dan pikir ini tanggal muda Ibu Rika mulai lagi khotbah perpuluhan.
Ini firman Tuhan. Supaya berkat kita tidak terhalang, ingatlah milik Tuhan. Bagian Tuhan jangan diambil. Bagian kita ambil dan Tuhan berkati. Kalau kita kembalikan bagian Tuhan, Tuhan akan memberkati yang sisa bagi kita. Apa yang kita dapat itu milik Tuhan. Tapi karena kita tidak jujur, maka tingkap langit tidak dibukakan. Karena kita tidak jujur, belalang pelahap itu ada pintu untuk masuk. Ada saja, aduh kenapa habis bulan terima gaji, ada uang begini, ada hasil lagi anak sakit, ada hasil lagi sakit begini, ada hasil lagi begitu, ada lagi undangan, ada lagi masalah, ada lagi begini dan begitu. Tapi kalau kita jujur dengan Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Ketika kita jujur dengan Tuhan, Tuhan berjanji Dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya ke dalam kehidupan kita. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan membukakan berkat pintu yang tertutup, apapun itu kesulitan dalam hidup kita, Tuhan pasti bukakan karena Tuhan tahu kita adalah anak-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi jiwa kita, sehingga iman kita, jiwa dan roh kita sehat-sehat dan baik-baik saja di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Mari pelayan Tuhan